Halo guys, balik lagi dengan Kurles Hobby. Dan untuk kali ini saya akan unboxing dan review untuk Figma Noir DX version. Ini Figma Noir yang DX version ini dari Persona 5. Jadi kalau kalian sudah pernah main, pasti kalian familiar dengan si Noir ini yang nama aslinya Shiharu Okumura. Jadi kita langsung aja ke unboxingnya ya. Let's go. Oke, seperti biasa kita lihat dulu dari boxnya. Jadi Figma Noir ini ada dua version, ada yang DX sama yang biasa. Cuma saya pilih yang DX karena yang DX dapat meja sama kursi ini ya. Karena ini menurut saya pose yang keren. Pose ini dari pose all out attack-nya dia. Dan yang tadi kalian bisa lihat ya, ada gambarnya tadi di depan, saya sudah kasih lihat. Dan ini menurut saya keren banget untuk di posein ya. Untuk pose dia yang duduk sambil minum tehnya dia. Nah, kita mau lihat dulu untuk isinya ya, partsnya lumayan ya. Untuk DX version memang biasanya dapat parts lebih banyak dari yang standar version. Ini ada kursinya, ada mejanya ya ini ya. Untuk meja sendiri nggak gitu susah untuk bikinnya. Nah ini untuk kaki mejanya ya. Kita lihat dulu untuk instructionnya. Ini untuk instructionnya agak banyak, tapi menurut saya lumayan jelas untuk instructionnya si Figma Noir ini. Itu bisa dilihat ya, seperti shoulder jointnya yang bisa di slide, how to attach topinya, X-nya, cara assemble mejanya juga. Ini lumayan jelas di sini untuk ini ya, explanation-nya. Sekarang kita mau lihat dulu untuk articulation joints-nya dari si Figma Noir ini. Untuk artikulasi tangannya lumayan ya, bisa digerakin seperti ini, dan pose yang bisa dibikin dari dia juga oke. Nah ini untuk kakinya ya, jadi pergerakannya dari articulation dia menurut saya ini lumayan bagus. Dan kita mau lihat untuk ini extra head partnya ya. Jadi untuk pakaiin persona masknya dia, kita ganti kepalanya. Ini bisa dicopot ya, bagian rambut sama bagian masknya. Tinggal masukin face plate nya. Ini untuk extra face plate nya. Ini yang buat nanti sama minum teh. Sama satu lagi ini ya. Ini topinya. Topinya bisa di latch on ya ke kepalanya. Nanti saya kasih lihat. Ini untuk X-nya. Menurut saya ini X-nya bagus ya. Dari segi sculpting-nya bagus sekali, detailnya bagus. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini untuk senjata dia. Untuk senjata dia pakai grenade launcher. Dan menurut saya grenade launcher ini dari sculpting-nya juga udah lumayan bagus ya. Bentuknya bagus. Nah, ini untuk extra parts hands-nya yang bisa diganti. Dan ada lagi extra parts yang bisa di hand-nya yang bisa diganti juga. Bisa lihat itu satu. Nah ini nanti yang buat pegang cangkir tehnya. Dan ini buat yang pegang piring buat ini ya, teacupnya ya. Ini mejanya. Kita lihat partsnya ada apa aja ya. Ini untuk mejanya. Ada 3 parts ya untuk di-assemble buat mejanya, dan untuk assemble sendiri pun nggak susah. Ini untuk teacupnya ya, sama isi tehnya. Tinggal dimasukin aja seperti itu. Dan ini untuk piring untuk cangkir tehnya. Jadi untuk DX versionnya menurut saya ini parts-parts yang didapat ini bagus ya. Jika kalian fans dari Persona dan terutama jika kalian suka Haru, mungkin kalian boleh consider jika kalian mau beli Figma Noir ini, beli yang DX versionnya. Ini untuk kursinya ya.
kursi ini lumayan suitable untuk Figma yang lain juga. Jadi itu bonusnya juga di situ, kalian dapat diorama. Dan ini untuk base-nya dan untuk kantong plastik tempat simpan parts. Sekarang kita mau bikin pose yang ini ya, udah pasti. Karena ini saya beli salah satu utamanya karena pose ini, jadi saya mau kasih lihat untuk bikin pose yang sedang duduk dan memegang cangkir teh itu. Kita mau pakai yang emas ya untuk ininya, kepalanya. Jadi kita copot dulu untuk bagian depannya. Ya. Dan dipakein mukanya yang ini. Ini untuk sesuai dengan yang di box saja ya, walaupun nggak mesti pakai yang faceplate itu, cuman seperti yang kalian tahu di video saya sebelumnya, saya selalu mencoba untuk recreate pose yang ada di boxnya. Nah ini udah pasangnya nggak gitu susah ya, dan kalian bisa lihat ini di atas kepalanya itu ada spot ya buat ini ya, topinya. Untuk Personal 5 apa kalian nonton ini semua paling nggak sudah familiar atau sudah pernah main. Jika kalian sudah pernah main Personal 5 dan Personal 5 Royal ataupun Dancing in the Starlight, siapa sih karakter favorit kalian? Mungkin saya sudah pernah nanya ini ya di video saya sebelumnya yang unboxing Futaba dan Oracle, tapi saya mau tahu lagi aja. Nah ini untuk assemble mejanya nggak susah, ada 2 part seperti itu dan tinggal pasang atasnya seperti ini ya. Jadi overall menurut saya walaupun partsnya banyak, tapi untuk assemble-nya nggak memerlukan waktu yang lama ya. Kursinya dan mejanya sudah jadi seperti itu untuk siap di pose. Sekarang tinggal ganti tangannya aja ya. Untuk si Haru ini atau si Noir ini dia memang ini ya, saya sama pelesnya saya kurang begitu suka, saya nggak tahu kenapa. Tapi kalau untuk dari peles yang favorit saya, untuk secara gameplay mungkin masih pelesnya antara si Futaba ya atau pelesnya si Madarame. Tapi untuk lagu soundtrack dari Peles itu udah nggak ada yang lain dari Pelesnya si Futaba ya. Itu soundtrack Peles favorit saya. Nah ini kita posisikan kakinya seperti ini ya. Dan sudah gitu aja, udah bisa duduk, nggak gitu susah untuk bikin posenya. Ini ada spot di dalam topinya dan di atas kepalanya, tinggal dipasang, tapi karena tidak langsung masuk, jadi make sure untuk sampai benar-benar pas, kalau nggak nanti topi bisa jatuh ya. Ya sudah seperti itu. Saya cuma memastikan lagi supaya topinya sudah pas di posisinya. Sekarang kita pasang tikapnya seperti ini ya. Untuk yang saya bikin pose di sini mungkin agak berantakan sedikit dari letak tangannya dan letak cangkir dan piring untuk tikapnya. Tapi jika kalian bisa pose yang lebih bagus, saya rasa bisa ya. Ini karena saya memang cuman mau kasih lihat doang, saya nggak terlalu rapi banget. Jadi mungkin ada angle-nya atau posisi dari tangan ataupun dari tikap dan piringnya yang mesti dirubah ya. Cuman ini menurut versi saya seperti ini. Dan menurut saya udah lumayan bagus. Paling nggak jelek. Ya seperti ini. Dan udah jadi untuk posein Figma Noir yang DX version. Mantap.
Ini untuk perbandingan dengan Figma personal saya lainnya. Ini dengan Figma si Joker. Untuk tingginya relatif sama ya. Ini untuk dengan Figma Raphtalia, dia agak lebih ini ya, kelihatannya lebih kecil dan lebih pendek sedikit ya. Jadi memang dia lebih setara dengan Figma personal lainnya. Ini dengan Nendoroid Futaba saya. Dan dengan press figure si Creati saya. Oke, jadi saya langsung mulai aja ya untuk review saya kali ini. Untuk Figma Noir DX version ini dari Personal 5, menurut saya dari segi sculptingnya bagus, dari segi paintingnya bagus, dari segi detail untuk outfitnya juga bagus, dan parts yang didapat itu menurut saya juga bagus banget. Jadi overall menurut saya, jika kalian fans dari Personal 5 dan jika kalian suka sekali dengan si Noir ini benar-benar recommended banget buat beli Figma Noir DX version ini. Oke guys, sampai sini aja untuk unboxing dan review saya kali ini. Gimana menurut kalian? Apa kalian suka dengan Figma Noir DX version ini? Please let me know in the comment. Untuk next unboxing dan review, saya akan unboxing 2 figure ini ya. Dari Sume Extra Figures, ini Sume art pertama saya. Jadi saya lumayan excited buat unboxing. Ditunggu ya. See you guys. Please consider to like and subscribe. Bye bye.